Dunia gempar, ternyata Korea Utara punya rencana habisi Jepang dengan nuklir. Sebuah laporan surat kabar menggemparkan seluruh Jepang sebab laporan itu menyebut bahwa seluruh senjata nuklir Korea Utara tengah diarahkan untuk menyerang Jepang. Dalam laporan itu dikutip Viva Militer dari media ternama Korea Selatan, Arirang, surat kabar yang menyebarluaskan informasi tersebut adalah Sankei Shimbun. Surat kabar nasional Jepang yang berdiri sejak 1933 itu menulis sebuah artikel Senin 3 Agustus 2020 yang menyebut bahwa ambisi Korea Utara mengembangkan sejumlah rudal balistik nuklirnya adalah bukan untuk menyerang Amerika Serikat, melainkan sasarannya adalah menghancurkan ibu kota Jepang, Tokyo. Tak hanya itu, yang lebih menakutkan, surat kabar itu menyatakan bahwa rezim Kim Jong-un telah mencapai tahap di mana seluruh senjata nuklirnya sudah siap diluncurkan. Sankei Shimbun beranggapan Kim telah yakin bahwa semua rudal balistiknya, nuklirnya sudah siap pakai setelah melewati 6 uji coba yang dilakukan dalam 15 tahun terakhir. Kemudian disebutkan juga bahwa Jepang tak memberikan respon alias tunduk pasca uji coba rudal balistik berbasis peluncuran kapal selam SLBM yang dilakukan pada Oktober 2019. Saat itu rudal balistik nuklir Korea Utara ditembakkan dan jatuh di wilayah perairan Jepang, tepat di zona ekonomi eksklusif negeri Sakura. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Jepang masih belum memberikan pernyataan, termasuk dari pasukan bela diri JSDF. Dengan munculnya informasi ini, terbukti bahwa Jepang tak hanya mendapat ancaman dari Cina, tetapi juga dari Korea Utara. Sementara itu, setelah Iran dan Cina, kini Korea Utara beri peringatan hal ini kepada Amerika Serikat. Apakah itu? Ada beberapa negara yang sudah memberi peringatan terhadap Amerika Serikat. Bukan main-main, peringatan ini adalah peringatan perang. Ada Iran yang terjadi karena serangan rudal, ada juga Cina yang dikarenakan konflik di Laut Cina Selatan. Nah, kini bertambah satu negara yang memberi peringatan pada negara adidaya Amerika Serikat. Mereka adalah Korea Utara, negara yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un. Dilansir dari express.co.uk pada Sabtu 8 Agustus 2020, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirimkan peringatan kepada Amerika Serikat. Peringatan ini disampaikan oleh Profesor James Hoare dari School of Oriental and Asian Studies atau SOAS di London. James berbicara seperti itu setelah analisis yang diterbitkan di situs web 38 North oleh Marcus V. Garlauskas, mantan pejabat intelijen nasional Amerika Serikat untuk Korea Utara. Dari analisis itu, Garlauskas melihat RI Pyong-chol atau Pri Pyong-chol, mantan Komandan Angkatan Udara Tentara Rakyat Korea yang sekarang merupakan tangan kanan Kim Jong-un, sedang duduk di sebelah Kim dalam pertemuan tertutup di Pusat Komisi Militer CMC pada 18 Juli. Hoare mengatakan jika harus berhati-hati, Korea Utara tidak sekaku seperti Uni Soviet dulu jika terkait masalah nuklir, katanya. Jika ada perubahan kebijakan yang tiba-tiba, Ri mungkin akan menghilang untuk mempersiapkan militer Korea Utaranya. Tapi untuk saat ini, militer tampaknya akan bersiaga pada bulan ini. Hoare menambahkan mungkin pertemuan tertutup itu terkait keamanan dalam negeri. Namun siapa yang tahu bahwa ini mungkin masalah internasional. Secara pribadi, saya pikir ini mereka ingin menunjukkan bahwa Korea Utara sekarang dengan serius karena itu adalah tenaga nuklirnya. Jadi bisa saja itu pesan tersirat untuk calon presiden Amerika Serikat. Selama artikelnya, Garlauskas juga memuat gambar Kim tengah memeluk Ri setelah uji coba rudal yang berhasil pada tahun 2016 lalu.
Tidak heran kehadiran Garlauskas bisa menyiratkan bahwa Korea Utara mungkin tengah membuat rencana untuk lebih banyak melakukan tes-tes rudalnya. Waduh. Sejak Januari, rezim Kim Jong-un telah secara terbuka mengisyaratkan niatnya untuk tidak hanya terus memproduksi sistem senjata strategis yang ada, tetapi untuk mengungkap dan menguji yang baru. Dan kebangkitan Ri Pyong Chol pada saat yang sama memperkuat bahwa ini lebih dari sekedar retorika. Promosi Ri bisa menunjukkan bahwa Korea Utara siap mendorong produksi, pengembangan, dan pengujian senjata strategis. Pada awal pekan ini, sebuah laporan PBB yang bocor menunjukkan bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk mengerahkan perangkat nuklir miniatur di hulu ledak balistiknya. Seminggu sebelumnya, Kim Jong-un membual tentang daya tembak luar biasa yang dia miliki di ujung jarinya. Dia mengatakan hal itu kepada para veteran yang berkumpul untuk upacara yang menandai peringatan 67 tahun berakhirnya Perang Korea. Sekarang kita telah berubah menjadi negara yang dapat mempertahankan diri dengan andal dan teguh terhadap tekanan intensitas tinggi dan ancaman militer dan pemerasan oleh kaum reaksioner, imperialistik, dan kekuatan musuh. Tidak akan ada perang di tanah ini lagi dan keamanan nasional serta masa depan kami akan dijamin dengan tegas dan permanen. Karena penangkal nuklir pertahanan diri kami yang andal dan efektif, jelas Kim Jong-un. Sementara itu, Kim Jong-un dikenal kejam, tapi ternyata peduli pada rakyat Korea Utara. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un selama ini dikenal sebagai sosok yang kejam. Selain itu, dia juga disebut-sebut memperlakukan perbudakan, termasuk terhadap wanita. Meskipun demikian, Kim Jong-un tetaplah manusia biasa. Dia memiliki sisi kemanusiaan terhadap rakyatnya. Hal itu terlihat ketika Kim Jong-un mengunjungi para korban banjir di Provinsi Hwanghae. KCNA pada Jumat 18 Agustus 2020 mengabarkan bahwa banjir yang merusak ratusan rumah dan hanyut di area perkebunan, lebih dari 730 rumah rusak. Sementara itu sekitar 600 hektar perkebunan juga ikut rusak. Selain itu, sebanyak 170 blok perumahan di Kabupaten Unpa juga rusak. Namun banjir tidak menelan korban jiwa. Beruntunglah rakyat-rakyat Korea. Kim Jong-un langsung memerintahkan jajarannya mendirikan tempat penampungan sementara bagi para rakyat yang terdampak banjir. Selain itu, pria yang berusia 36 tahun tersebut juga meminta jajarannya memastikan pasokan bahan makanan. Namun, kunjungan Jong-un ke Provinsi Hwanghae disebut-sebut sebagai upaya memperbaiki citranya. Kim Jong-un dinilai ingin menunjukkan bahwa dirinya sangat peduli terhadap rakyat di tengah COVID-19 yang mulai masuk Korea Utara. Sebab selama ini Kim Jong-un dilaporkan sangat jarang mengunjungi para korban jika terjadi sesuatu. Benarkah? Kementerian Unifikasi Korea melaporkan bahwa kali terakhir Kim Jong-un mengunjungi para korban adalah pada September 2015.